Kemarin tuh kelar dari pertandingan Indonesia lawan Jepang, Pak Erick Thohir kan ditanyain, Pak tuh ada Oleh tuh, dia pura-pura yang Hanya di era Coach Sintayong, ibu-ibu sampai-sampai tahu tentang sepak bola. Dari mulai pemainnya, bahkan dari mulai pemain naturalisasi juga, itu sampai tahu loh. Bahkan sampai-sampai kenal Rizky Ridho dan berbagai pemain lainnya. Ini sangat luar biasa ya. Hanya di era Coach Sintayong, para ibu-ibu pun juga ikut memperhatikan sepak bola Indonesia. Seperti apa pernyataan daripada ibu-ibu yang begitu sangat-sangat tahu akan sepak bola Indonesia ketika di era Coach Sintayong. Wow, luar biasa ya. Apakah gara-gara pemain timnas Indonesia banyak yang ganteng-ganteng? Coba untuk sahabat-sahabatku yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar. kemarin tuh kelar dari pertandingan Indonesia lawan Jepang, Pak Erick Thohir kan ditanyain, Pak tuh ada Oleh tuh, dia pura-pura yang oh dia belum bisa komen gitu, belum tahu apa-apa. Tadinya gue sempet mikir, jangan-jangan Oleh kesini sampai tuh cuma tahu liburan, Oleh juga mbaknya. Karena pas ketika dia datang ke GBK tuh ada kawalannya ya. Mungkin karena masih agak nyesek gitu karena kekalahan 4-0. Betul, Mbak. Itu wajar aja kita kalah segitu ya kan. Masih untung nggak dibantai sampai 7 atau 9 atau 12. Nah, akhirnya di post juga. Gue pikir kan tadi malam tuh buat mengurangi rasa sakit hati, ternyata di post juga. Kali ini katanya ganti gaya tuh, nggak salaman lagi. Jadi tunjuk-tunjukkan. Ini kalau dilihat dari dressnya, dress code-nya Pak Erick Thohir tuh sama kayak ketika dia ketemu sama Dion Marks dan Tim Gaypens juga, ketika dia foto salaman gitu. Jadi kayaknya mereka bertiga, Tim Gaypens, Dion Marks sama Oleh tuh makan malam bareng sama Erick Thohir, tapi di postingnya ya sendiri-sendiri ya kan. Jadi kayak Tim Gaypens sama Dion Marks duluan, baru Oleh. Dan Oleh juga tadi lagi bukan tadi ya, nggak tahu deh kapan, tapi kayaknya tadi siang dia main ke salah satu panti asuhan di Jakarta, terus main bola sama anak-anak di sana. Kalian bisa lihat tuh udah beredar di mana-mana videonya. Seorang ibu-ibu sampai paham calon pemain timnas Indonesia yang baru, yaitu Mas Oleh. Beliau ini akan dinaturalisasi menjadi salah satu striker timnas Indonesia. Kalau kita lihat saat ini timnas Indonesia memang butuh sosok seorang Mas Oleh. Beliau ini calon striker timnas Indonesia. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan Mas Oleh ketika bergabung dengan timnas Indonesia semakin gacor. Bukan tahu tentang Mas Oleh saja, ternyata mbak-mbaknya ini juga pinter menganalisa kekalahan timnas Indonesia. Wow, ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Di era timnas Indonesia sekarang, sampai-sampai mbak-mbak, ibu-ibu juga tahu akan sepak bola Indonesia, akan perkembangan sepak bola Indonesia. Seperti apa pernyataan beliau? Kita reaction videonya bersama-sama. Gimana guys hasil akhirnya? Tadi tuh gue waktu sepanjang nonton, apalagi setelah gol pertama, gol bunuh diri dari Hubner, terus gol cepat dari Minamino. Aduh bang, udah bang, ampun bang, takut banget bang. Apalagi sampai udah 4-0 tuh jadi langsung yang bang, udah bang, wasit, tiup aja sit, tambahan waktunya 4 menit kan, langsung. Betul, yang, Mbak. Udahlah, nggak usah tambah-tambah waktu lagi. Dan tapi gue menerima kekalahan ini dengan baik ya. Iyalah, kita tadi kata setuju, Mbak. Komentator kan dia bilang, oh iya kan kita Jepang tuh peringkat sekian dan Indonesia peringkat sekian. Betul. Itu bedanya 2-3 kali lipat. Enggak bang, kita nggak beda 2-3 kali lipat, kita bedanya 7-8 kali lipat, bahkan 9 kali lipat. Karena ranking Jepang berapa, ranking kita berapa, itu bukan cuma 2-3 kali lipat, tapi 7-8 kali lipat. Emang sejauh itu gap kita dengan Jepang. Tapi untuk permainan tadi gue sangat mengapresiasi bagaimana kita bermain sangat baik di babak awal, ya kan, di beberapa sampai tahu akan permainan loh, mbaknya luar biasa. Solid. Ada betul, Mbak. Peluang. Babak pertama memang agak solid. Itulah kelemahan kita, kurang dieksekusinya. Dan seperti yang kalian lihat, Yakob Sayuri bermain sangat-sangat mengesankan sekali. Sayangnya Kevin Dix harus ditarik di menit ke-41
karena cedera, karena benturan dengan seorang pemain Jepang. Betul. Setelahnya di babak kedua tuh, setelah gol ketiga, karena kesalahan dari Jay Itzes, udah mulai renggang pertahanan kita, udah kebuka sekali. Jadi ya mau gimana, ya, berharapnya sih nggak. Gue juga tadinya berpikir kita bakalan kalah, tapi ya minimal 2-0 lah ya. Tidak menyangka kalau sampai 4-0. Ampun bang Jepang, takut banget nih. Terus tadi sempat ketangkep juga ekspresi dari Ole ketika melihat permainan udah 4-0. Jadi kayak aduh, Ole nyesel nggak ya? Nggak mau kayaknya, dia mau salaman nanti malam atau gimana. Kayaknya mau mikir-mikir dulu deh kalau buat gabung ya kan. Bang, tolonglah bang, kita butuh pemain yang sangat punya visi dan Betul. punya footwork yang bagus, bisa ngeliak-ngeliuk buat dribbling di depan gawang dan bisa langsung ngegolin gitu, punya eksekusi yang baik, dan harapannya itu ada di Ole Romeni sebenarnya. Apalagi dia diproyeksikan untuk Bahrain dan Cina tahun depan bulan Maret di GBK juga. Tapi yang kalian lihat rumputnya itu, waduh, Oleh mungkin sedihnya lihat di rumputnya juga. Selain kekalahan 4-0 dari Jepang, itu rumput GBK tuh kayaknya dikasih ke sapi pun sapinya nggak mau makan. Waduh. Tapi overall gue bangga sudah dukung timnas walaupun kalah. Ya iya, ini kita lawannya King Asia. Betul, Mbak. King Nasar atau apapun. Kita kan cuma ngaku-ngaku ya King Indo. Jadi kalah itu sangat wajar sekali. Setuju. Mari apresiasi para pemain yang sudah berjuang pada malam hari ini. Siap. Dan sudah menampilkan yang terbaik dari yang mereka punya gitu. Walaupun agak disayangkan beberapa pemain dicoret ya, Yance, Eliano apalagi, kasihan banget. Iya, Eliano, ya Allah. Kenapa STY tidak memilih Eliano padahal dia mungkin bisa jadi pilihan ketika terdesak seperti tadi, tapi nggak tahu kenapa dia dicoret. Ternyata di platform yang katanya pinter semua itu masih menolak. Gue belum pernah bikin stage video, jadi kali ini perdana gue bikin di sini karena video masnya tuh nongol lalu lalang di lini masa ex gue dari tadi malam. Jadi gue tergelitik aja gitu pengen komentarin. Sebenarnya tergelitiknya karena ada beberapa pernyataan dia yang menurut gue lucu, yang sebenarnya nggak perlu gue komentarin. Lucu gimana, Mbak? Kayak ya udahlah, gue konsisten aja bahas timnas. Tapi ini karena dia ngebahas tentang pemain timnas, mau nggak mau pengen gue bahas juga gitu. Statement pertama yang gue anggap lucu adalah ketika di video awal dia bilang kenapa nggak langsung terminate kontrak aja dengan Persija lalu abroad, karena kan klub-klub dari luar nggak mungkin bakal bayar biaya transfer. Sampai paham ya. Dari klub luar biasa ibunya, mbaknya. Secara logika sih kalau lu memutuskan kontrak, kalau nggak ada kesepakatan dua belah pihak gitu, nggak ada mutual agreement, ya pertama lu harus bayar kompensasi, terus kedua lu bisa digugat dan banyak hal-hal negatif lainnya gitu ketika memutuskan kontrak secara sepihak. Terus masnya kan mengomentarin karena dia ngambil dari podcast Rizky Ridho yang ada di Sport 77 gitu. Kalau masnya nonton dari awal pasti tahu pribadi Rizky Ridho itu seperti apa, karena ketahuan banget gitu, bisa kebaca sih dari podcast tersebut sosok Rizky Ridho ini ternyata seperti ini loh. Tapi tanpa dia nongol di podcast pun kita bisa ngelihat itu di lapangan, ya kan? Betul, Mbak. Tiap kali Rizky Ridho bermain di timnas, kita bisa melihat ini loh, Rizky Ridho tuh seperti ini. Yang mungkin bakal bikin lu kagum tuh ketika dia megang ban kapten di U23. Kalian bisa kelihatan kan potongan-potongan video, ada tuh beredar waktu itu, nih kayak begini nih kelakuannya Rizky Ridho sebagai kapten. Di situ aja kelihatan sekali dia adalah tipe pemain yang sangat profesional dan bertanggung jawab. Betul. Dan ketika kita nonton podcastnya, kita bisa melihat oh iya, wajar dia terbentuk seperti itu karena dari keluarganya. Kita bisa melihat sendiri Rizky Ridho itu sangat humble sekali, ya kan? Karena kita tahu dia sekarang adalah sosok pemain yang sangat-sangat bagus. Tapi di podcast dia selalu ngerasa dia masih kurang gitu, masih perlu banyak belajar. Keren memang Rizky Ridho. Hebat. Jadi aneh sekali ketika bilang ya udah terminate kontrak aja, sementara pribadi Rizky Ridho itu nggak seperti itu. Jadi kalau memaksakan kehendak hanya untuk nurutin ego netizen dan menganggap bahwa oh kita tuh nyuruh yang terbaik, ngasih yang terbaik nih,
maksudnya kita ngasih masukan yang terbaik buat kamu, buat masa depan kamu. Ya udah, yang tahu dirinya sendiri kan Rizky Ridho, yang memutuskan masa depannya juga dia sendiri gitu. Jadi hak netizen apa sih ngatur-ngatur sampai harus maksa-maksa memutuskan kontrak, maksa-maksa abroad, padahal dia sendiri bilang dia mau, cuma ya memang ada momentumnya lah ya. Setuju? Itu nggak harus dipaksa sama netizen. Betul, Mbak. Pernyataan kedua yang menurut gue lucu adalah di video yang gue stitch ini, di statementnya dia bilang, nggak lagi-lagi deh gue mempromosikan pemain lokal, like, hello, kenapa merasa paling berjasa sekali ketika menjadi seorang content creator yang bahas sepak bola terus langsung merasa punya jasa besar gitu. Macam gue bikin konten sepak bola tuh sebagai bentuk apresiasi untuk timnas. Makanya kan gue ngasih update terbaru ini itu, karena gue sangat-sangat bangga gitu dengan timnas. Luar biasa Mbaknya. Tapi kalau merasa ketika punya sering bikin konten tentang timnas sepak bola Indonesia dan punya follower banyak terus merasa berjasa, wah apa gitu, nggak punya dampak signifikan kan sebenarnya kan untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Lu bukan Erick Thohir bang, jadi nggak ada dampak apa-apa. Lu nggak punya para pemain timnas itu nggak punya utang apa-apa ke lu tidak punya kontribusi sehebat itu loh. Itulah yang gue sangat merasa lucu ketika konten-konten kreator dengan follower banyak terus merasa mereka punya power, punya kuasa, dan punya jasa dalam kehidupan orang lain, padahal enggak ya, lu nggak segitunya. Hanya di era zaman sekarang kan, sampai mbak-mbak, ibu-ibu semuanya tahu pemain timnas Indonesia, bahkan mbak-mbaknya pun juga bisa menganalisa permainan timnas Indonesia. Memang luar biasa timnas Indonesia di era sekarang. Bukan hanya mbak-mbaknya saja, tetapi cewek-cewek pun juga semakin begitu suka dengan timnas Indonesia. Padahal kalau dilihat ya kan, kalau dilihat-lihat dari tahun dulu ya kan, jarang loh cewek Indonesia yang suka dengan timnas Indonesia. Tetapi sekarang semuanya berubah. Banyak dari mulai cewek-cewek hingga ibu-ibu hingga mak-mak, semua begitu sangat-sangat mensupport timnas Indonesia. Ini begitu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Harapan saya sebagai orang Indonesia, mudah-mudahan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia. Bahkan ketika ada seorang konten kreator yang membahas tentang Rizky Ridho pun langsung di-strike oleh mbaknya. Katanya soal Rizky Ridho tidak perlu diikut campuri, tak perlu diurusin, karena beliau punya pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya suka dengan videonya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.